Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Putri dengan NIM 21073068. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rem tangan dan rem parkir. Pengertian rem parkir. Rem parkir terutama digunakan untuk parkir. Mobil penumpang dan kendaraan komersial kecil memiliki rem parkir roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir khusus yang dihubungkan ke roda belakang. Kendaraan niaga besar menggunakan rem parkir jenis rem tengah yang dipasang di antara poros baling-baling dan gearbox. Sistem rem parkir terdiri dari tuas rem, joystick atau pedal, mekanisme kabel atau tuas, dan rem dan tromol sepatu yang menghasilkan gaya pengereman. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Tipe rem parkir terbagi menjadi dua. Satu, tipe rem roda belakang. Dua, tipe rem tengah atau center brake. B. Prinsip kerja. Untuk tipe rem parkir belakang dan tipe rem tengah, mekanisme kerja atau mekanisme pengoperasian pada rem parkir pada dasarnya sama. Tarik tuas rem parkir dan letakkan tuas rem parkir dekat dengan jok pengemudi agar rem bekerja melalui kabel yang terhubung ke tuas tersebut. Seperti gambar di bawah ini, ada beberapa jenis tuas rem parkir, tergantung desain jok pengemudi dan sistem kerja yang dibutuhkan. Tuas rem parkir dilengkapi dengan ratchet yang dapat ditempatkan pada posisi uji. Pada beberapa tuas rem parkir, mur penyetel dekat dengan tuas rem sehingga tuas dapat diatur dengan mudah. Kabel rem parkir mentransmisikan pergerakan tuas ke unit drum rem. Pada rem roda belakang, bagian kabel dilengkapi dengan equalizer untuk menyeimbangkan daya kerja tuas pada kedua rodanya. Batang perantara atau batang perantara dipasang untuk meningkatkan daya operasi. 1. Rem parkir tipe roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau komponen rem yang terpisah. A. Tipe sering atau rem kaki. Rem parkir jenis ini dipadukan dengan rem kaki. Pada kendaraan dengan drum rem, sambungan disambungkan secara mekanis ke sepatu rem. Di mobil yang menggunakan rem cakram, sambungan tersebut secara mekanis. B. Kendaraan rem tromol. Untuk kendaraan rem tromol, pada jenis rem parkir ini, sepatu rem akan digelembungkan melalui tuas sepatu rem dan penyangga sepatu rem, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kabel rem parkir dipasang pada tuas sepatu rem dan gaya tuas rem parkir disalurkan ke tuas sepatu rem melalui kabel rem parkir. C. Kendaraan dengan rem piringan. Pada rem parkir jenis ini, mekanisme rem parkir disatukan ke dalam kaliper rem cakram, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pergerakan batang kendali menyebabkan poros batang kendali berputar, menyebabkan poros menggerakkan piston, akibatnya bantalan didorong ke arah rotor disk. Oleh karena itu, bantalan menjadi aus dan langkah rem parkir bertambah, sehingga mekanisme penyetelan otomatis pada mekanisme rem parkir dipasang untuk selalu menjaga keiyuan spindle tetap konstan. Dan ini gambarnya. D. Tipe rem parkir divided. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, pada jenis rem parkir ini, tromol rem parkir dipisahkan dari rem cakram belakang. Ini bekerja dengan cara yang sama seperti jenis rem parkir di drum parkir. 2. Tipe center brake. Jenis rem tengah ini banyak digunakan pada kendaraan niaga. Jenis ini merupakan salah satu rem tromol, tetapi dipasang di antara bagian belakang transmisi dan bagian depan poros penggerak. Dalam jenis rem parkir rem pusat ini, ketika sepatu rem tetap ditekan dari dalam sepanjang poros keluaran transmisi dan poros transmisi ke drum yang berputar, gaya pengereman akan dihasilkan. Fungsi rem ini sama dengan rem parkir bersama pada kendaraan yang menggunakan rem tromol.
Berikut cara memperbaiki rem parkir. 1. Masalah yang biasa terjadi pada rem tangan adalah ketika memarkir kendaraan pada tempat yang menurun. Kendaraan masih juga bergerak. Hal umum sebagai penyebab masalah pengereman diantaranya adalah A. Kawat penarik telah mulur atau kendor atau karat. B. Tempat sambungan kendor atau karat. C. Penyetelan kurang tepat. D. Jarak bidang pengereman antara kanvas rem atau pad dan tromol atau cakram terlalu besar. Oleh karena itu, sebelum kegiatan perbaikan, pemeriksaan terhadap komponen dan cara kerjanya harus dilakukan, yaitu A. Pastikan seluruh komponen berada pada kondisi normal dan dapat digunakan dengan baik. B. Periksa gerakan tuas rem dengan cara menarik sampai kedudukan pengereman dan terdengar suara klik sesuai spesifikasi. Posisi tuas rem yang benar biasanya setengah dari keseluruhan gerakan tuas. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan 2. Kerja rem tidak memuaskan. Sedangkan kerja rem tidak memperoleh hasil yang memuaskan, lakukan perbaikan dan penyetelan. A. Bila mana tarikan kawat rem tidak lancar, berikanlah pelumasan jika masih memungkinkan. B. Bila mana tarikan kawat melebihi spesifikasi karena kawat mulur, gantilah kawat beserta kelengkapannya. C. Bila tarikan kawat melebihi spesifikasi karena setelan, lakukan penyetelan pada baut penyetel yang ada di tuas. Atau bila mana masih baik, dapat juga dilakukan penyetelan di bagian penyama atau equalizer di bagian bawah kendaraan. D. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada tromol tanpa penyetel otomatis, melalui pemutaran bidang atau start penyetel yang ada di dalam tromol, sedangkan pada rem tromol dengan penyetel otomatis, jarak bidang pengereman telah dijamin oleh penyetel otomatis. E. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem cakram menggunakan skrup penyetel. 3. Apabila dilakukan pengereman tuas rem 2 karena ditarikkan kabel rem akan menekan piston beserta padnya melawan cakram dengan baik. 3. Celah rem. Celah antara tromol dan kanvas besar akan menyebabkan penundaan pengereman. Jika celah antara drum fotosensitif dan kanvas terlalu kecil, rem akan terseret, menyebabkan drum dan kanvas fotosintesis menjadi aus. Begitu pula jika jarak bebas tapak pada keempat roda berbeda pada semua roda, maka kendaraan akan ditarik ke satu arah, atau roda belakang kendaraan akan seperti buntut ikan atau berayun ke kiri dan ke kanan. Untuk mencegah hal ini terjadi, sangat penting untuk menyesuaikan jarak antara drum dan kanvas secara akurat ke spesifikasi yang disarankan untuk menjaga setiap saat. Pada beberapa tipe rem, penyetelan dilakukan secara otomatis, sedangkan untuk tipe rem lainnya, penyetelan harus dilakukan di depan umum. 4. Penyetelan rem tangan. Setel pada bagian penyetel sampai tercapai keadaan sesuai dengan gambar di bawah ini. A. Tarik penuh. Gerak batang 10-20 gigi kontrol. Tarik 3 gigi, roda masih harus dapat berputar bebas. B. Tarik penuh. Gerak tuas harus 3-7 gigi kontrol. Tarik 1 gigi, roda masih harus dapat berputar bebas. 5. Kontrol kesamaan kerja rem kanan dan kiri. Tarik tuas rem dengan tangan dari gerakan gigi per gigi hingga rem tangan mulai bekerja. Jika kondisi pengereman bagus, maka tahanan hambatan kedua roda akan sama. Tarik kembali tuas rem tangan gerakan gigi per gigi hingga roda tidak berputar. Jika rem tidak berfungsi dengan baik, kedua roda terjadi pada saat yang bersamaan. Ketidaksamaan kerja rem dapat berasal dari A. Nilai gesekan yang berbeda atau tromol kanvas. B. Kelancaran jalan kabel rem tangan yang berbeda. C. Komponen rem parkir beserta fungsinya. 1. Tuas rem. Berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem tangan. 2. Kabel rem.
berfungsi untuk menghubungkan antara tuas rem dan mekanisme rem tangan yang berada di roda. 3. Tromol dan sepatu rem berfungsi untuk membangkitkan daya pengiriman pada saat parkir. 4. Lock nut berfungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. 5. Par brake start spring berfungsi sebagai penghubung yang berhubungkan pergerakan part brake lever dengan kampas rem leading. 6. Par brake lever berfungsi untuk mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. 7. Adjuster screw berfungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan rem tromol. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.